Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Qiyamul Lail, khususnya di bulan Ramadan. Menghidupkan malam khususnya di bulan Ramadan. Dan di sini kami sambil membacakan teks kitab, ya, kitab yang ditulis oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Ustadz Al-Doktor Syekh Ali Jum'ah Al-Masri. Beliau punya kitab namanya Majalisus Salihin fi Ramadan. Salatul qiyami aidan min al-umur allati yanbaghi lil muslimi an yu'awwida nafsahu 'alayha hatta yatamakkana min fi'lihi fi Ramadan bi ghairi ana'in wa syaqa'in. Salat malam juga di antara salah satu yang harus diperhatikan oleh seorang muslim agar supaya dia bisa membiasakan sholat malam di bulan-bulan sebelum Ramadan. Sebagaimana ketika dia terbiasa melakukan sholat malam sebelum bulan Ramadan, sehingga ketika datangnya bulan Ramadan dia tidak merasakan kepayahan, kesulitan ketika melaksanakan sholat malam, karena sudah biasa. Sesuatu yang sudah biasa menjadi ringan apapun. Semisal orang yang baru belajar menyetir mobil, semisal di awal-awal, dia pasti merasa kesulitan, merasa berat, merasa tidak nyaman. Tetapi ketika sudah terbiasa, sudah lincah, lihai, dia enteng, tidak merasakan apa-apa. Begitu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah terbiasa melakukannya, terbiasa qiyamul lail, maka kita merasakan keringanan, keentengan, kenyamanan. Wa qiyamul lail laysa ibadatan khassatan bi syahr Ramadan wahdahu. Perlu diketahui bahwasanya menghidupkan malam atau qiyamul lail, salat malam, ini bukan ibadah khusus Ramadan saja. Akan tetapi illa annaha tushra'u fi Ramadan fi jama'atin wa yu'anu fiha al-muslimu 'alal khairi wa takunu laha kayfiyatun khassah. Akan tetapi qiyamul lail ini disyariatkan di bulan Ramadan secara berjamaah. Itu bedanya. Kalau di selain bulan Ramadan, kita sunnah menghidupkan malam, kita sunnah melakukan qiyamul lail, salat malam, tetapi dilakukan secara pribadi itu sendiri, ya, tidak dilakukan secara berjamaah. Berbeda ketika di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dikerjakan dengan cara berjemaah. Itu bedanya, yang membedakan. Dia memiliki cara-cara khusus, cara-cara tertentu di bulan Ramadan. Ini yang dipraktekkan oleh Sayyidina Umar. Cara yang seperti inilah yang dipraktekkan oleh Sayyidina Umar. Rasulullah sebelumnya tidak pernah melakukan sholat
malam dengan cara berjamaah. Maka bahkan ulama mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ahnya Sayyidina Umar, yaitu salat tarawih dikerjakan secara berjamaah. Wa bi munasabatil qiyami nuridu an nunabbiha ala ma na'ishuhu min niza'in sanawiyyin fi syahr Ramadan al-mubarak baina ba'di al-mutashaddidina alladziina yuriduna hamla an-nas ala madhhabihim. Di sini Syekh Ali Jum'ah mengatakan wa bi munasabatil qiyam, dalam konteks qiyamul lail atau salat tarawih di sini yang dimaksud ya. Kata Syekh Jum'ah, saya ingin mengingatkan atau memberikan wanti-wanti karena salat tarawih ini menjadi an-niza'us sanawi, menjadi perdebatan tahunan ya, menjadi perdebatan tahunan. Apa yang diperdebatkan oleh mereka? Yang diperdebatkan oleh mereka adalah ada dua rakaat salat tarawih. Yang diperdebatkan mereka adalah jumlah rakaat salat tarawih. Ini yang diperdebatkan. Id yaquluna, ada yang mengatakan jumlah salat tarawih ini 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat, berarti semuanya 11 rakaat. Ada yang mengatakan jumlah salat tarawih 20 rakaat 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat, seperti itu. Ini kemudian yang dijadikan perdebatan. Bahkan perdebatannya ada yang perdebatan ekstrim. Apa dikatakan perdebatan ekstrim? Kata Syekh Jum'ah, ada yang sebagian orang mengatakan la yajuzu ziyadatu an thamani raka'atin fi salatit tarawih. Tidak boleh melebihi 8 rakaat salat tarawih. Itu tidak boleh. Bahkan mereka mengatakan bid'ah. Ya, bid'ah ketika lebih dari 8 rakaat. Fayunkiruna 'alal awami ayyama inkari wa yattahimunahum, dan mereka menuduh bil ibtida'i dengan bid'ah. Id yusalluna tarawih 20 rakaatan, ketika salat tarawih dilakukan 20 rakaat. Ini kemudian yang melabeli ya seseorang bid'ah dan bid'ah. Nah, perlu dipertegas ini. Kata Syekh Jum'ah, wal haqqu anna al ummata ajma'at ala anna salat tarawih 20 rakaatan min wairil witri. Ini perhatikan. Ini pendapatnya Syekh Jum'ah. Di sini Syekh Jum'ah menggunakan redaksi ajma'at. Para ulama, para umat atau umat Muhammadiyah ini sepakat ya, menggunakan kata sepakat, bahwasanya sholat tarawih jumlah rakaatnya 20. Ini yang disepakati oleh para ulama. 20 rakaat salat tarawih ditambah 3 rakaat witir. Jadi jadinya berapa? 23 rakaat dengan witirnya. Wa huwa mu'tamadul madzahibil fiqhi al-arba'ah. Pendapat ini adalah pendapat yang kuat yang dianut oleh 4 mazhab. Madhab al-Hanafiyah, madhab Hanafi, wal Malikiyah, madhab Maliki, fil masyhur ya, menurut qaul masyhur.
Wasyafi'iyah menurut Asy-Syafi'i, wal Hanabilah dan Hambali. 4 madhab ini sepakat bahwasanya jumlah rakaat sholat tarawih 20 rakaat. Dan ini pengalaman saya di 2 negara Arab ya. Saya di Mesir, di Mesir, di Masjid Al-Azhar. Di Masjid Al-Azhar melaksanakan sholat tarawih dengan 20 rakaat. Bahkan di Azhar itu sholat tarawihnya satu rakaat satu juz. Berarti kalau 20 rakaat satu salam satu juz. Itu di Azhar. Satu salam satu juz. Berarti 20 salam itu berarti 20 salam, 10 salaman berarti 10 juz. Seperti itu. Itu di Azhar. Juga itu di Azhar ya. Azhar itu praktekkan sholat tarawih 20 rakaat. Juga di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram di Mekah, di Masjid Nabawi di Madinah, sama-sama 20 rakaat. Seperti itu. Wa hunaka qaulun nukil 'anil Malikiyah khilaf al-masyhur annaha 36 raka'atan. Bahkan di mazhab Maliki ada yang mengatakan 36 rakaat. Seperti itu. Walam ta'rif al-ummatu al-qawla bi anna salat at-tarawih 8 raka'atin illa fi hadzal zaman. Ini kritikan Syahli Jum'ah sangat keras sekali. Walam ta'rifil umat atau para ulama tidak mengetahui, tidak mengenali al-qaulah, pendapat yang mengatakan bahwasanya salat tarawih itu jumlah rakaatnya 8. Ini sebelumnya tidak ada pendapatnya seperti ini. Illa fi hadzal zaman, tasyali Jum'ah. Kecuali di zaman ini. Kecuali di zaman-zaman sekarang ini yang ada timbul pendapat yang mengatakan bahwasanya salat tarawih itu 8 rakaat. Wasababu wuqu'in fihi tilkal mukhalafati al-fahmul khati' ras ini di sunnatin nabawiyyah. Apa yang menyebabkan mereka berbeda dalam hal penghitungan rakaat salat tarawih, yaitu kata Syekh Ali Jum'ah al-fahmul khati' di sunnatin nabawiyyah, pemahaman yang salah terhadap sunnah Nabi, pemahaman yang salah atau memahami hadis-hadis Nabi dengan pemahaman yang salah. Itu yang menyebabkan mereka mengatakan salat tarawih itu jumlah rakaat salat tarawih 8. Padahal pendapat ini sebelumnya tidak ada. Wa adamu qudratihim 'alal jam'i bainal ahadisi, dan mereka tidak mampu untuk menggabungkan, mengkolaborasikan antara hadis-hadis yang lain. Ambil satu hadis kemudian ditafsirkan begini. Sedangkan penjelasan di hadis-hadis yang lain banyak. Kata Syahli Jum'ah, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menggabungkan, mengkolerasikan antara hadis ke hadis yang lain.
wa adamu iltifatihim ilal ijma'il qawli wal fi'li min ladunnis sahabah. Juga mereka tidak bisa, tidak mampu, tidak menoleh ya, tidak melihat atau tidak memperhatikan ijma' qawli wal fi'li. Apa yang menjadi kesepakatan para sahabat sampai hari kita ini, sampai sekarang ini, yaitu kesepakatan qauli wal fi'li, kesepakatan pendapat dan praktek di lapangan yang mengatakan bahwasanya jumlah rakaat salat tarawih itu 20. 4 mazhab saja sudah sepakat bahwasanya jumlah rakaatnya 20. Di masjid besar tadi mempraktekkan 20 rakaat, laksanakan dengan 20 rakaat di Masjid Al-Azhar misalnya, di Masjid An-Nabawi Madinah, di Masjidil Haram Makkah, semuanya 20 rakaat. Kemudian apa yang menyebabkan mereka mempunyai pendapat bahwasanya salat tarawih ini 8 rakaat? Itu tadi al-fahmul khati' di sunnatin nabawiyah, pemahaman yang salah terhadap sunnah Nabi, terhadap hadis-hadis Nabi. Dan mereka juga tidak memperhatikan kesepakatan ulama, kesepakatan yang terjadi mulai dari masa sahabat sampai sekarang ini, yang secara qauli wal fi'li, secara pendapat dan praktek mengatakan bahwasanya jumlahnya 20 rakaat. Fastashhadu bihadits Aisyah, mereka berdalil ya dengan menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Haitsu qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Qalat Aisyatu faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira? Faqala ya Aisyatu inna aini tanamani wa la yanamu qalbi. Hadis ini kemudian yang dijadikan landasan, dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengatakan jumlah sholat tarawih itu 8 rakaat. Mari kita perhatikan hadisnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu, Rasulullah tidak pernah melebihi fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan di selain bulan Ramadan, ala 11 raka'atan, tidak melebihi atas 11 rakaat. Jadi kesimpulannya bahwasanya Rasulullah dalam sholat malamnya tidak pernah melebihi dari 12 rakaat di bulan, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Seperti itu. Ini kemudian yang dijadikan landasan mereka. Nah, di sini lanjutan hadis ya. Lanjutan hadis Rasulullah yusalli arba'an, salat 4 rakaat. Berarti 3 salaman. 4 rakaat 8 jumlahnya. Kemudian terakhir summa yusalli thalathan. Ini witir. Kemudian salat 3 rakaat witir. Ditutup dengan witir. Jumlahnya 11 rakaat. Wa hadzal hadits yahki an hadyi Nabi. Kata Syekh Jum'ah, hadis ini bercerita tentang hadyi Nabi, tentang amaliyah Nabi fi nafilati qiyamil lail umuman. Ini yang tidak banyak difahami oleh orang-orang, bahwasanya hadis
di atas ini berbicara tentang amaliyah Nabi dalam mempraktekkan sholat sunnah malam secara umuman secara umum, bukan khusus tapi umum. Walam yata'arrad ila sholat tarawih, dan sebenarnya hadis ini tidak membahas tentang sholat tarawih, tetapi hadis ini berbicara tentang sholat malamnya Rasulullah. Rasulullah sholat malam sebanyak 8 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Sholat malamnya Rasulullah, baik di Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Ini sebenarnya yang diceritakan oleh hadis ini. Idh hiya qiyamul lailin makhsusun di syahr Ramadan. Yang banyak tidak disadari. Idh hiya, oleh sebab itu hiya, salat tarawih ini adalah qiyamul lailin makhsusin. Salat malam ini adalah salat khususiyah, salat malam yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, yaitu dilakukan dengan cara-cara tertentu di syahr Ramadan, di bulan Ramadan. Wa hiya sunnatun nabawiyyatun fil asli. Asalnya ini sunnah Nabi. Asal muasalnya ini sunnah Nabi. Tetapi Umariyatun fi kaifiyatiha. Kemudian dalam prakteknya ini dipraktekkan oleh Sayyidina Umar. Pondasinya, dasarnya dari Rasulullah, pondasi dan dasarnya dari Rasulullah, tapi prakteknya dari Sayyidina Umar. Karena di masa Sayyidina Umar orang Islam semakin membludak, semakin banyak. Ketika itu orang-orang Islam melakukan sholat tarawih dengan sendiri-sendiri. Kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan mereka dalam satu tempat, yaitu masjid. Dalam satu masjid dilakukan dengan cara berjemaah, dikerjakan dengan cara berjemaah. Ini kemudian yang menjadi nikmat nikmat bid'ah yang dipraktekkan oleh Sayyidina Umar. Karena sebelumnya di masa Rasulullah tidak pernah dilakukan dengan cara berjemaah ini. Bi makna annal ummah tasharat ala ma sannahu Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu min tajmi'in nas. Jadi ketika melakukan sholat tarawih di masjid dengan cara berjemaah, ini secara tidak langsung ya, kita mengikuti sunnah Sayyidina Umar, bukan sunnah Nabi. Nabi tidak pernah melakukan sholat tarawih dengan cara berjamaah tadi. Fi Ramadan fi jami'il layali wa la adad ar-raka'at allati jama'a an-nas 'alaiha ala Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu. Juga jumlah rakaat itu ya, jumlah rakaat 20 rakaat tadi, itu yang menjadi kesepakatan Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabat lain pada waktu itu. Di antaranya Ubay bin Ka'ab sepakat bahasanya sholat tarawih dikerjakan dengan cara berjamaah, jumlahnya 20 rakaat. Seperti itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang dijadikan hadis ini yang dijadikan dalil oleh ulama-ulama kita
dijadikan dalil oleh Syekh di Jum'ah, alaikum bisunnati, kalian mesti atau harus berpegang teguh dengan sunnahku kata Rasulullah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Sunnah khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib. Jadi apa yang dipraktekkan oleh para al-khulafa ar-rasyidin ini merupakan sunnah, merupakan amaliyah yang benar, legal, dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya hadis tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib. Illam yakun mustanadul ummati fi'la Sayyidina Umar, apabila orang-orang tidak berpegang teguh kepada praktek Sayyidina Umar, amaliyah Sayyidina Umar, falimatu addat tarawihu fi jama'atin bil masjid, maka kenapa sekarang ya, maka kenapa sholat tarawih itu dikerjakan dengan cara berjemaah di masjid, kalau memang tidak mau mengambil praktek yang dipraktekkan oleh Sayyidina Umar ala imamin wahidin wa ka'anna haula'i. Jadi ketika kita melakukan sholat tarawih di masjid berjemaah, itu berarti kita mempraktekkan yang telah dipraktekkan oleh Sayyidina Umar, yang telah dipraktekkan oleh Sayyidina Umar. Kita tidak boleh mengingkari itu. Kita tidak boleh mengingkari itu. Wa ka'anna haula'i ya'khuduna min sunnati Sayyidina Umar. Ironisnya ya, seakan-akan mereka mengikuti sunnah Sayyidina Umar dalam hal berjemaahnya, dalam hal melakukan salat tarawih di tempat tertentu, di masjid atau mushola dengan cara berjemaah. Tetapi wa huwa ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu diingat ya bahwasanya berjemaah, salat tarawih dilakukan dengan berjemaah ini tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Tetapi mereka yatrukuna adad rakaati, tetapi mereka meninggalkan jumlah rakaat yang telah disepakati Sayyidina Umar dan Ubay bin Ka'ab dan sahabat-sahabat yang lain. Praktek jemaahnya diambil, tetapi jumlah rakaatnya dibuang separuh-separuh ini. Kalau memang mau, kata Syekh Jum'ah, kalau memang mau mempraktekkan hadis yang di atas tadi itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyarata raka'atan ini. Kalau memang mau mempraktekkan ini, semestinya mereka orang yang tidak sepakat ya. Mereka ini dalam artian orang yang tidak sepakat dengan jumlah rakaat salat tarawih 20 rakaat salat tarawih. Semestinya mereka melakukan tarawih ya, melakukan tarawih atau qiyamul lail ini di rumahnya masing-masing, tidak dilakukan secara berjemaah. Dia semestinya sholat di rumahnya, sholat tarawih di rumahnya 8 rakaat, kemudian dilakukan sendiri-sendiri, tidak berjemaah. Kata Syekh Jum'ah sepertinya semestinya seperti itu. Karena sholat tarawih dengan jumlah 20 rakaat kemudian dilakukan secara berjamaah, ini adalah amaliyah Sayyidina Umar, sunnah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang praktekkan ini. Sebelumnya Rasulullah tidak pernah praktekkan itu. Itu menurut Syekh Jum'ah. Wa yaz'umuna annahum
yutabbiquna sunnatan nabi. Mereka menyangka bahwasanya mereka mempraktekkan sunnah Nabi. Ini yang angil, sulit. Fa in kana hadza sahihan wa antum la taltafituna li fi'li sayyidina Umar radhiyallahu anhu fayajibu la 'alaikum an tusallu tarawih fil bait. Seperti ini. Wa tatrukuna an-nasa yutabbiquna dinallahi kama warrasu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa mimma warada fil athari as-sahihati yubayyinu anna fi'la Sayyidina Umar radhiyallahu anhu huwa salatu 20 rak'atan fi tarawih Ramadan, Ma thabata 'an Sa'ib bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu haitsu qala kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Al-Khattab fi syahr Ramadan bi 20 rak'atan. Ini riwayat yang merekam tentang sholat tarawih yang dipraktekkan oleh Sayyidina Umar. Diriwayatkan oleh As-Sa'ib bin Yazid. Haitsu qala, Sa'ib bin Yazid berkata, kanu yaqumuna ala ahdi Umar. Mereka melakukan qiyamul lail, sholat malam, ala ahdi Umar bin Al-Khattab, di masa Sayyidina Umar bin Khattab, fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan, bi-20 raka'atan, dengan 20 rakaat. Dengan 20 rakaat. Ini asar. Kemudian hatta Inna ibn Taymiyah alladhi ya'tamiduhu katsirun minal mutasyaddidin al-marji al-wahid fi mas'ailihim kana kalamuhum ahwana wa ajma'a lil ummah min kalamihim haitsu qala, sampai Ibnu Taimiyah yang dijadikan rujukan utama oleh mereka, dijadikan rujukan utama oleh orang-orang yang mutasyaddid, ya. Orang-orang yang mutasyadid di sini ya fanatik, sangat fanatik. Kemudian rujukan utamanya adalah Ibnu Taimiyah. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri, kata Syekh Jumat, mengatakan bahwa fa innahu qad thabata anna Ubay ibn Ka'b kana yaqumu bin nasi 20 rak'atan fi qiyam Ramadan wa yutiru bil thalathin. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri condong pada pendapat yang mengatakan jumlah rakaat salat tarawih itu 20. Condong kepada pendapat ini. Lalu kenapa mereka kemudian berijtihad sendiri dengan menggunakan satu hadis yang di atas tadi itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Ini yang dijadikan dalil utama sama mereka, ya. Padahal kata Syekh Jumat, sebenarnya hadis ini berbicara tentang salat sunnah yang dipraktikkan oleh Rasulullah secara umum, tidak berbicara tentang salat tarawih. Salat tarawih sebagaimana yang dipraktikkan oleh umat Islam sekarang ini, yaitu dilakukan secara berjemaah di masjid-masjid dengan jumlah rakaat 20, ini merupakan sunnatun umariyatun, sunnah yang dipraktekkan oleh Sayyidina Umar. Sebelumnya Rasulullah tidak pernah mempraktekkan ini, tidak pernah melakukan sholat tarawih 20 rakaat kemudian dilakukan dengan cara berjemaah, tidak pernah.
Kalau memang kita ingin mempraktikkan sunnah Nabi, semestinya kita melakukan sholat tarawih di rumah, ya. Kalau kita ingin mempraktikkan yang 8 rakaat, semestinya kita melakukan tarawih itu di rumah sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Itu semestinya, karena itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Kenapa kemudian mereka sama-sama ikut berjamaah di masjid, ya, yang dimana notabene di masjid itu melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Saya sering melihat jamaahnya seperti itu. Di masjid itu sholat tarawihnya 20. Ada salah satu jamaah, 2 atau 3, ya, 3 jamaah ini melakukan sholat tarawih 8 rakaat. Aneh, ya, 8 rakaat. Nah, ketika sudah selesai 8 rakaat, dia bangun pulang, berdiri pulang. Ini kan aneh. Semestinya mereka kalau ingin mempraktekkan sholat tarawih 8 rakaat, dikerjakan di rumahnya, dikerjakan di rumah tanpa berjamaah. Karena praktek berjamaah ini dipraktekkan oleh Sayyidina Umar dengan 20 rakaat. Seperti itu. Ini yang banyak disalahfahami, kata Syekh Jumat. Mereka banyak salah faham dengan hadis ini. Fara'a katsirun minal ulama'i anna dzalika huwa sunnah li'annahu aqamahu bainal muhajirin wal ansar wa lam yunkirhu munkarun. Praktek yang diamalkan oleh Sayyidina Umar ini, menurut mayoritas ulama, dia sudah masuk dalam kategori sunnah, bisa kita praktekkan. Karena pada saat itu, ya, ketika Sayyidina Umar mempraktekkan sholat tarawih jemaah ini, disaksikan oleh para sahabat Ansor dan sahabat Muhajir, dan mereka tidak satupun yang mengingkarinya. Berarti mereka kan sepakat. Mereka sepakat. Wa qala ta'ifatun wa qad thabata fi sahih an Aisyah. Sebagian ulama berkata, sekelompok ulama berkata, qad thabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha. Ada hadis sahih yang diriwayatkan di As-Sahih, Sahihul Bukhari, dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yazidu, tidak pernah melebihi fi Ramadan, baik di bulan Ramadan wala ghairihi, fi Ramadan baik di bulan Ramadan wala ghairihi, dan di lain Ramadan, ala salasa asyrata rakaatan, tidak melebihi atas 13 rakaat. Wa taraba qaumun fi hadzal asri. Kemudian ulama ittaraba ini goyang, goncang, bingung dalam hadis ini, dalil ini. Lama dhannuhu min mu'aradatil hadis sahih lima thabata min sunnatil khulafa'ir rasyidin wa amalil muslimin wasawab anna dzalika jami'uhu hasanun. Artinya apa? Artinya sekali Jumat, ketika dua hadis ini dibenturkan, antara hadis
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 raka'atan. Dan hadis Sunnatul Khulafa'ir Rasyidin. Dua hadis ini seakan-akan kan bertentangan. Tapi ketika ditajmi, dijam'un, digabungkan, kata Syekh Jum'ah, semuanya bagus. Aradtu at-tanbiha ala hadhihi al-mas'alah li amrayni. Al-awwal, saya ingin memberikan peringatan terhadap masalah ini dengan dua hal. Syekh Jum'ah. Al-awwal, anna sunnata allati dhallat bainal musliminati wal qurunil madiyah kadat an tamut. Sunnah yang dipraktekkan oleh orang-orang Islam sepanjang masa, sepanjang abad sebelumnya, kadat antamut, hampir sirna, hampir mati, karena ada pendapat yang baru itu yang mengatakan jumlah rakaatnya 8 rakaat. Wasani hatta la yashtadda al-mukhalifu fil inkari ala ma ittafaqat alaihi al-ummatu salafan wa khalafan. Hatta la yashtadda al-mukhalif fil inkar, sehingga seorang yang mukhalif, yang berbeda, tidak terlalu parah dalam pengingkarannya alamat tafaqat alaihi ummah, terhadap apa yang telah disepakati oleh umat, salafan wa khalafan, baik salaf ataupun khalaf. Wa na'udu ila al-istidadi li syahr Ramadan. Ini ya pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Jum'ah mengenai jumlah rakaat salat tarawih. Memang terjadi perbedaan pendapat, juga mereka mempunyai dalil masing-masing. Ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat. Sebenarnya pada intinya mempraktekkan yang 8 rakaat oke, yang mempraktekkan 20 rakaat oke, sama-sama benar, kata di sini di akhir-akhir pendapatnya saya juga mengatakan seperti itu. Yang tidak oke, tidak boleh itu ketika kita mencaci, mencela orang lain karena perbedaan rakaat salat tarawih itu, dicaci, dicela, dihina, bahkan dibid'ahkan, itu yang tidak boleh sebenarnya. Mari kita duduk bersama, rukun, menebarkan ketentraman, tidak membuat gaduh dan lain sebagainya. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Berdakwah dengan dakwah yang sejuk, tidak menghina, tidak mencaci maki, tidak menghardik orang. Itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal ada perbedaan, ini hal wajar, hal biasa, karena memang telah dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, ikhtilafu ummati rahmah, bahwasanya perbedaan pendapat umatku itu rahmat, merupakan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu besar-besarkan perbedaan itu. Kita hidup di Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan itu, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, sudah biasa. Jadi orang-orang Indonesia tidak pernah
aneh dengan adanya perbedaan itu. Tetapi jangan sampai mengkerdilkan, mencaci maki, menghina, menghardi karena alasan berbeda. Oke, yang ingin melaksanakan karena besok kita sudah masuk 1 Ramadan. Tentunya nanti malam kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Meskipun di Indonesia ada perbedaan antara yang ditetapkan oleh negara dan Muhammadiyah sudah mulai tarawih kemarin malam ya, puasanya mulai dari sekarang, hari Senin, dan negara insya Allah memutuskannya besok. Oke, ada perbedaan itu tidak apa-apa. Yang mempraktekkan 8 rakaat silahkan, yang mempraktekkan 20 rakaat silahkan. Cukup apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat, menjadi penambah wawasan, menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.